Di malam hari khususnya pas mau tidur itu terasa haus, kira-kira kenapa ya? Pernah teman-teman bertanya seperti itu atau sempat juga berpikir minimal ya, atau malah sudah pernah konsultasi dan check up sudah, apakah seperti apa? Di video ini saya coba untuk men-sharingkan perspektif ini bersifat edukasi yang mungkin saja teman-teman sudah sering mendengar, cuman mungkin juga sering atau mungkin sudah dilupakan bahwa ternyata haus di malam hari itu bisa juga karena faktor serius, ada faktor serius di sana, faktor kesehatan, gangguan kesehatan, ada juga yang memang ini respon tubuh secara wajar. Nah, saya melihat dulu atau cerita dulu dari sudut pandang terapis yang berfokus kepada respon secara wajar dari tubuh kita. Ternyata pola makan sehari-hari kita di 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu itu bisa memberikan dampak seperti itu di sekarang-sekarang ini. Di 2 tahun, 3 tahun mengarah ke sekarang. Jadi kegiatan 5 tahun sebelumnya itu bisa berdampak di 5 tahun berikutnya atau 10 tahun berikutnya. Dan salah satunya ini, haus di malam hari. Asumsi orang kebanyakan ini bisa jadi karena faktor gula darah yang naik, faktor asam lambung yang sedang naik, dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak selalu ke sana. Makanan, misalnya ya, makanan yang cenderung bersantan, cenderung berminyak, kemudian kafein atau makanan atau minuman yang mengandung kafein dikonsumsi berlebihan, itu bisa berdampak di kemudian hari yang cukup mengganggu hasil atau dampaknya. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang berpikir haus, coba jangan langsung di check up macam-macam, jangan berpikir macam-macam, tapi pikirkan apakah 5 tahun sebelumnya itu teman-teman mengonsumsi minuman yang berkafein terlalu tinggi, terlalu berlebihan, makanan berminyak, bersantan, dan berlemak seperti itu terlalu banyak, dan memang sekarang sudah berhenti gitu ya, tapi itu masih berdampak. Coba saya kasih analogika sederhana begini, di rumah ada dapur, ada kompor, pasti ada ya, hampir mayoritas ada lah. Nah itu misalnya teman-teman masak, kemudian yang cenderung tadi ya, berminyak terlalu banyak gitu, minyaknya berlebihan, itu biasanya ada dampak tuh di dapur atau di kompor, di kekenceng kayak gitu ya, di wajan, di macam-macam peralatan, bahkan sampai di lampu yang ada di dapur kita itu ada juga dampaknya, berminyak seperti itu. Nah itu sebenarnya nggak langsung selesai meskipun kita sudah berhenti gitu ya, sudah berhenti nggak masak, berhenti nggak ngapa-ngapa, nggak menggunakan kompor atau menggunakan dapur itu berlebihan dengan minyaknya, dengan santannya gitu. Tapi itu biasanya membutuhkan waktu. Nah, membutuhkan waktu inilah sekarang setelah kita mungkin usia misalnya yang tadinya 20 menjadi 25 tahun, 30 tahun. Nah, di situ baru kita merasakan tadi rasa haus di malam hari ketika mau tidur. Kadang padahal kita juga sudah mencukupkan minum airnya gitu kan di siang hari. Kita juga sudah mulai untuk mengevaluasi gitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita sudah check up juga tapi hasilnya bagus semua nih, kadar gula bagus, asam lambung bagus, semuanya bagus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, coba
cukupkan atau lebih banyak lagi buah dan sayurannya. Kurangi asupan nasinya dan coba lakukan untuk evaluasi. Jadi minumnya itu bertahap, sedikit demi sedikit tapi sering. Jangan sekali banyak, habis itu 2 jam nggak minum-minum. Jangan gitu. Tapi kita bisa melakukan sedikit demi sedikit per 10 menit minum. Meskipun hanya 2 teguk, 3 teguk. Nah yang terakhir nih, kita harus mengevaluasi pikiran kita. Sering-sering untuk kita berpikir positif. Jadi belum tentu apa yang kita rasakan sekarang, sakitnya, kurang nyamannya, itu ada masalah serius. Untuk mengetahui penyakit seriusnya, kita butuh diagnosa para ahli, para pakar. Kita perlu juga praktisi terapis untuk kita konsultasi. Dari diagnosa itu baru kita akan ketemukan apa sih sumber masalahnya. Tapi kalau untuk dasar kita sehat-sehat saja tapi sering haus di malam hari, sebenarnya itu adalah faktor kebiasaan kita di 5 tahun, 10 tahun sebelumnya. Nah, kita harus sekarang mengurangi agar memilih makanan yang mudah dicerna, kemudian sayur buahnya harus dicukupkan. Dicukupkan ini bukan berarti yang mewah, tapi yang penting upayakan harus ada gitu. Minimalnya sehari itu 1 kali. Ya kalau nggak bisa ya 2 kali, 2 hari sekali gitu. Usahakan ya. Dan ini bisa dilakukan misalnya kita nggak suka sayurnya langsung, kita bisa cukup mengonsumsi airnya. Jadi misalnya kita nyayur bening, bayam atau kangkung gitu ya. Nah tapi kita nggak suka nih, kurang suka sayurnya, kita bisa mengonsumsi airnya, kuahnya itu. Dan seperti itu insya Allah pencernaan kita bagus dan rasa haus di malam hari itu bisa hilang. Nggak ada bekasnya dan kita bisa normal biasa lagi seperti dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.